Hello guys, saya Rofiqul Agna dengan NIM 250170237 dari program studi Teknik Informatika Universitas Malikus Saleh. Saya akan menjadi pembicara dalam video ini mewakili kelompok 2 kami. Kami adalah kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Rofiqul Agna, yang kedua Haikal Kamil Siregar dengan NIM 250170233, yang ketiga Rifki Fauzan Siregar dengan NIM 250170235, yang keempat Wali Ilham Purba dengan NIM 250170238, yang kelima Nafis Al-Aziz dengan NIM 250170232, yang keenam Ahmad Ziyad Syarif dengan NIM 250170259, dan yang ketujuh Muhammad Faras Muyassar dengan NIM 250170239. Video ini merupakan bagian dari tugas kuliah kami pada mata kuliah Sistem Operasi di bawah bimbingan Ibu Nunsina STMkom, dosen pengampu kami di program studi Teknik Informatika Universitas Malikus Saleh. Dalam video ini kami akan bahas cara penginstalan Ubuntu server di VirtualBox serta menjalankan 10 perintah dasar dan penginstalan 3 aplikasi di GUI Ubuntu server. Kami harap video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah aplikasi VirtualBox dan ISO Ubuntu Server yang dapat kita download di Google. Nanti link downloadnya akan saya sertakan di link deskripsi ya teman-teman. Buka VirtualBox-nya, lalu pencet baru. Kita buat nama. Terserah teman-teman mau buat namanya apa. Di sini saya membuat 7 byte sesuai dengan isi kelompok saya. Setelah membuat nama, kita masuk ke VM folder untuk meletakkan di mana di folder itu diisi. Sini terserah teman-teman mau membuat foldernya di mana. Pastikan dalam folder itu kosong, atau teman-teman bisa membuatnya baru biar kosong kayak. Oke, pilih folder. Lalu masukkan ISO yang udah kita download di Ubuntu officialnya. Oke, di sini kita bisa matikan proses wait attention installation-nya. Di sini saya memakai memori 1,5 GB dan 2 CPU. Use EFI-nya bisa kita matikan saja. Lalu masuk ke hard disk. Data penyimpanannya bisa dibuat minimal 20 GB, tapi saya menggunakan 30 GB dan menggunakan virtual hard disk. Setelah itu klik selesai. Setelah itu bisa kita mulai. Tunggu beberapa saat sampai masuk ke bagian install Ubuntu-nya. Klik try or install Ubuntu. Klik tangkap. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, di sini sudah mulai menginstal. Oke, di sini bisa klik install Ubuntu menggunakan bahasa Inggris. English US pilih. Terserah teman-teman juga mau pilih bahasa apa. Di situ ikutin sesuai tanda checklistnya. Itu nominal installation dan download update with installation Ubuntu. Di sini saya menggunakan hard disk and install Ubuntu. Pilih install now.
klik continue. Sini kita pilih lokasi yaitu Jakarta karena berada di Indonesia. Klik continue. Di sini kita buat nama akun kita untuk di Ubuntu-nya. Sini saya membuat 7 byte juga. Lalu pada your computer name kita bisa menghapus VirtualBox-nya, menyisakan nama sesuai nama yang telah kita buat. Lalu kita bisa membuat passwordnya, terserah teman-teman membuat passwordnya apa. Yang penting tidak lupa untuk memasukkannya nanti. Setelah itu bisa klik continue. Tunggu beberapa saat sampai masuk ke dalam Ubuntu. Di sini bisa kita klik restart now. Tunggu beberapa saat sampai memasuki Ubuntu lagi. Oke, di sini bisa kita klik dan masukkan password yang telah kita buat tadi. Oke, di sini kita membuat akun online-nya. Bisa kita skip saja bagian sini, lalu pilih skip for now dan done. Kita klik yang yes dan done, itu done. Dah, Ubuntu berhasil dipasangkan. Di sini saya akan membuat 10 perintah dasar Ubuntu. Di sini saya memakai perintah 1 yaitu pwd, yaitu menampilkan direktori tempat kamu sedang berada sekarang. Dan yang kedua adalah wami, yaitu menampilkan nama user yang sedang login. Dan yang ketiga hostname, yaitu menampilkan komputer atau mesin host. Yang keempat, uptime, yaitu menampilkan lamanya sistem sudah menyala. Yang keempat, uptime, yaitu menampilkan lamanya sistem sudah menyala, jumlah user yang login, dan rata-rata beban sistem. Yang kelima, date, menampilkan tanggal dan waktu sistem saat ini. Yang keenam, di sini adalah perintah ls, yaitu menampilkan daftar file dan folder dalam direktori saat ini. Yang ketujuh, di sini adalah perintah mkdir, yaitu membuat folder baru sesuai nama yang kita buat. Di sini misalnya Rofikul, akan membuat folder bernama Rofikul. Yang kedelapan adalah perintah cd, yaitu masuk ke dalam folder yang baru dibuat. Misalnya di sini cd Rofikul, berarti masuk ke
file ke folder Rovicool. Di sini saya mengetikkan perintah cd saja untuk kembali ke folder sebelumnya. Perintah ke-9 adalah echo yang menampilkan teks di terminal. Di sini saya membuat teksnya halo dunia yang akan ditampilkan di terminal Ubuntu. Dan yang ke-10 adalah perintah top, yaitu menampilkan pemantauan proses sistem secara real time. Mirip Task Manager di Windows, bisa melihat penggunaan CPU, RAM, dan proses yang berjalan. Dan sekarang kita akan menginstal 3 aplikasi di server Ubuntu. Bisa kita membuat terminal baru untuk penginstalan aplikasinya, ataupun di terminal sebelumnya juga bisa. Di sini sebelum menginstal aplikasi, kita update dulu, yaitu dengan cara sudo apt update, pakai simbol dan 2 kali, sudo apt upgrade. Jangan lupa spasi mini. Masukkan password akun Ubuntu kita. Oke, tunggu beberapa saat. Update sudah dilakukan. Di sini akan kita cek 3 aplikasi yang akan kita install. Masih kosong ya teman-teman. Bisa kita cek Gym, belum ada. Kemudian VLC, belum ada juga. Dan yang terakhir FileZilla, belum ada juga. Oke, langsung saja kita masuk ke penginstalan aplikasinya. Yang pertama kita install aplikasi Gym, yaitu GNU Image Manipulation Program, dengan format sudo apt install gym spasi mini. Oke, tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Oke, kita akan mengecek ke daftar aplikasi. Nah, sudah muncul aplikasi Gym-nya ya teman-teman. Berarti sudah berhasil. Yang kedua, kita unduh aplikasi VLC Media Player dengan format yang sama, yaitu sudo apt install VLC spasi mini. Tunggu beberapa saat lagi sampai prosesnya selesai. Masuk ke daftar aplikasi, bisa kita lihat VLC Media Player sudah ada di daftar aplikasi Ubuntu. Dan yang ketiga adalah FileZilla dengan format yang sama, yaitu sudo apt install FileZilla spasi mini. Tunggu beberapa saat lagi teman-teman, dan kita masuk ke daftar aplikasi. Bisa kita lihat lagi aplikasi FileZilla sudah ada di aplikasi Ubuntu. Baik, sekian cara penginstalan Ubuntu server di VirtualBox. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada teman-teman.
Sampai jumpa di video berikutnya.